Iya. Siapa tahu besok mungkin ya kan. Nah, Bento ya kan, siapa kan orang nggak akan tahu. Bisa jadi presiden di Timor Leste siapa tahu ya kan. Memperbaiki negaranya kan siapa tahu. Ya kan? Iya. Tidak ada yang mungkin. Doa-doa aja. Tapi kita udah jadi negara Indonesia, kita Tetap solid ya. harus tetap ini ke Nah, Indonesia, oke, berarti nggak emang boleh nggak boleh pindah. lagi. Berarti Bento udah emang cinta mati dengan Indonesia ya. Berarti sama. Iya, Ya. Udah cinta NKRI ya. Luar biasa. ya katanya itu bisa dibilang apa namanya, NKRI harga mati. Betul sekali, mantap dan nggak hari baru. Yang nggak mau capek ya kan. Orang Indonesia kan tak semuanya nanam tuh. Makan makan padi nggak semuanya makan nanam padi. Nah, tuh kayak saya contohnya kan tak saya apa nanam juga gitu. Tapi kalau kita kan kayak Bento kan besok calon ini ekonom juga pengusaha kalau akuntansi biasanya. Ya, itu peluang juga Iya, tuh iya. untuk menanam apa namanya jagung kan. Apalagi Hmm. teknologi untuk di Indonesia alatnya udah lumayan lah, kita agak kesulitan. Tapi kalau nanti Timor Leste, nah itu agak kesulitan Timor Leste, otomatis mereka impor. Nah, semakin impor makin tinggi, otomatis inflasi akan tinggi juga otomatis ya. Jadi Iya, iya. mereka akan itu dalam segi ekonomi akan merugi jelas ya kan. Nah itulah dia bisa Hmm. dimanfaatkan di NTT tadi membangun apa namanya perkebunan jagung ya kan. Karena kita melihat permintaan ya kan, karena orang Timor Leste itu sukanya jagung kan. Apalagi yang Iya, nanamnya orang Timor Leste, bekas orang Timor Leste, otomatis masih ada ikatan namanya. Nah. Sama lah kayak orang, iya, iya. ada orang Jawa tuh di Suriname gitu ya, ada di Numea itu. Mereka kalau beli batik itu bangganya minta ampun. Ya, walaupun mereka udah bukan orang Jawa lagi, orang Indonesia lagi kan. Nah itu. Nah Iya. di orang-orang kita ini kan banyak ya, ada yang di Numea, ada yang di Suriname, ada yang di mana lagi ya, banyak ya di Hawaii itu termasuk banyak. Ini mereka kalau dengan barang nenek leluhurnya ibaratnya kan, nah itu lebih Iya. gitu. Apalagi orang Timor Leste yang menjual langsung kan, nah, itu. Walaupun udah berpisah ya dari Indonesia. Jadi itu peluangnya lumayan. Selain makanan itu apa lagi, Binto? Beras mereka enggak? Eh, Beras ya? Orang Timor Leste beras juga biasa konsumsi. Iya, beras juga. Ya. Selain beras juga, maksudnya makan nasi juga. Makan nasi. Di sana ada juga yang jualan Hasan As Karena Indonesia atau pecel lele ada juga yang jual sana. gimana? Kayak jual apa makanan-makanan khas Indonesia masih ada di Timor Leste. Ada yang jual gado-gado Eh, di sana. ada di sana, Ada ya, pecel lele. ada. Karena Saya dulu pernah 2011 kan pernah kan ke sana. ya Itu pernah mampir makan apa ya? Makan pecel lele kalau nggak salah. pecel lele ada ya, makanya karena saya tahu juga di sini Bintu. Saya pernah makan pecel lele. Jadi orang Timor Leste, orang Jawa, dia buka warung di sini. Pindahan dari Timor Iya, Leste. di Timor Leste bukan bukan cuma orang Timor aja, orang orang Jawa, orang Cina Iya banyak. banyak. Hmm. Maka saya tanya, pernah saya makan pecel lele di Pekanbaru, itu ternyata itu orang Timur orang Jawa udah lama tinggal di Timor Leste, cuma karena padahal dulu dia banyak tanahnya ya, karena terpaksa ya merelakan harta bendanya ya, ya karena resiko Iya, emang itu dah, tinggal di apa namanya perantauan ya, kadang ya dia ada jadi negara, tentu haknya kadang jadi hilang ya. iya. Jadi itu dia kemarin
ibu-ibu tuh ya, sekeluarga dia pindah ke Pekanbaru, jualan juga pecel lele juga ya. Jadi saya dulu pas pernah di Timor Leste. Oh ya, dulu maju cuma karena Nisa itu akhirnya terpaksa dipindah ke sini atau otomatis dia merintis lagi dari nol. Ya, itu emang sebuah resiko ya. Iya, iya, iya. Berarti sana banyak juga ya yang jual apa mungkin sate juga ada orang Madura mungkin ada juga ya. Ada di sana. Maksudnya di sana bukan cuma apa namanya, bukan cuma orang Timor saja di sana. Di sana ada orang Jawa, orang Cina, orang Portu. Portu ya. Banyak. Pokoknya banyak di sana. Bento bukan orang bahasa Portugis ya, Bento. nggak bisa. Nggak bisa. Itu kemarin saya punya kawan, kebetulan orang Guinea-Bissau, itu negara bekas jajahan Prancis. Saya punya teman namanya Hamzah. Sekarang di Jakarta mungkin kapan Bento bisa kenalan sama Hamzah namanya. Itu sekarang dia kerja di kedutaan besar Senegal. Yang abang pernah bilang ke saya. Ya. Dia orang Guinea-Bissau, dia bisa bahasa Portugal pastinya karena negara utamanya dia bahasa Portugal, bahasa Perancis juga jago. Nah, biasanya dia mungkin kalau Bento udah lupa bahasa Portugis belajar sama dia. Iya, maksudnya gimana? Nanti kalau mau belajar ya nanya-nanya ke dia aja. Iya, karena dia lebih paham ya. Siapa tahu nanti Bento bisa melanjutkan ke Portugal ya, beasiswa itu kan siapa tahu kan. Nanti S1-nya di sini kan. Ya kita nggak tahu, doa-doa aja lah namanya. Apa namanya? Rezeki seseorang kan kita nggak tahu. Ya, betul sekali, ya kan. Nanti siapa tahu itu nggak mungkin itu kalau ada usaha. Saya kemarin contoh saya nggak nyangka bisa ke Prancis ya kan, ya alhamdulillah bisa. Nggak mungkin kalau kita mau berusaha punya mimpi yang penting. Iya betul. Seperti Anggun yang bilang ya kan. Mimpi ya. Nah, alhamdulillah dia bisa membuktikan mimpi bisa dulu ya. Internasional ya. Melambung jauh. Itu. Tidak masalah kita harus ya. Terbang tinggi. Ya bersama mimpi. Itu kan. Lagunya Anggun ya. Memang harus itu bagus sekali sih. Liriknya emang memotivasi sebenarnya itu. Ya kan? Iya. Siapa tahu besok mungkin ya kan. Nah, Bento ya kan siapa kan orang nggak akan tahu bisa jadi presiden di Timor Leste siapa tahu ya kan memperbaiki negaranya kan siapa tahu ya kan ya ada yang mungkin doa aja tapi kita udah jadi negara Indonesia kita harus tetap solid ya harus tetap ini ke Indonesia. Oke berarti nggak boleh lagi berarti Bento udah emang cinta mati dengan Indonesia ya. Berarti sama. Iya. Ya. Udah cinta NKRI ya. Luar biasa. Iya. Katanya itu bisa dibilang NKRI harga mati. Betul sekali, mantap NKRI. Itu pernah Bento, saya dulu gini ditanyakan dulu kan waktu di Prancis saya pernah ditanya sama orang Pakistan ya. Namanya kalau salah Umar ya. Dia kira saya orang Pakistan karena wajah saya kan kayak India. Dia tanya ke saya kan, kamu besok jadi warga negara sini aja lah, enak pokoknya gini-gini. Kita ditawarin, saya bilang saya susah sebenarnya kan. Memang enak di negeri orang tapi saya lebih cinta negeri sendiri. Gitu. NKRI tadi itu, NKRI harga mati. Karena dimanapun ya kan. Itu. Dimanapun kita berada tetap tanah air kita tetap di hati. Iya betul sekali. Ya, saya salut dengan saya salut dengan Bento ya. Tetap seperti Bang Enrique Guterres. Saya juga pengagum Bang Enrique Guterres ya. Berjuang untuk demokrasi, dia memperjuangkan kebenaran. Dalam artian ya bukan saya merasa yang pihak sana tidak benar. Dalam artian ya itu pilihan mereka gitu kan. Itu. Tapi sebenarnya itu kalau saya bilang sih ini sebuah masalah politik lagi kan.
Iya, iya. Ya karena setiap orang ini pengen memimpin, rata-rata orang setiap manusia itu pengen memimpin, ya kan? Tak ada orang yang pengen dipimpin, rata-rata pengen memimpin. Makanya mungkin ada sosok yang kemarin pengen apa namanya memimpin jadi presiden ya, Iya. ya mendirikan sebuah negara. Ya tuh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sama persis seperti partai politik saya bilang. Kalau dilihat-lihat sekarang kan ada partai politik nggak bisa jadi ketua partai, nah pengen jadi apa namanya jadi dia pengen jadi ketua partai, dia mendirikan partai yang baru. Biasanya seperti itulah politik namanya ya. Nah itu. Iya. Makanya tapi itu pun bisa asal itu kan Teknik akhirnya ya. apa namanya terpecah ya kan. Nah kuncinya tadi satu lagi kan ideologi. Ideologi ini apa pemahaman. Kalau kita kan ideologi kita kan udah Pancasila itu udah harga mati. Ya kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu udah nggak bisa ditawar lagi. Jadi mungkin rasa nasionalismenya udah luntur. Karena memang faktor satu lagi, kebanyakan sih faktornya dari luar, eksternal. Kalau saya nilai itu, eksternal ini kan ada pengaruh bangsa asing yang bermain. Nah, itu karena Timor Leste ini masih emang pengaruh negara Portugal itu memang kuat ya. Gitu. Karena Iya, ya gimana lah. sama seperti Papua, saya kawan-kawan saya yang di Papua kasihan juga saya. Sebenarnya satu sisi ini yang pengaruh emang Australia, negara Australia emang luar biasa ya. Gitu. Kawan-kawan dari Australia ya karena itulah sebenarnya kalau Bapak Soekarno mendengar apa namanya peristiwa seperti sekarang ini sedih ya karena beliau melihat itu keadaan negara Indonesia ini kan terpecah karena penjajah. Ya kalau zaman dulu kan imperialisme yang apa penjajahan langsung. Kalau sekarang kan lebih modern mereka. Melalui organisasi, melalui perusahaan. Kapitalisme modern itu udah luar biasa. Makanya karena saya bisa bercerita gitu, kenapa Bento? Emang karena saya udah ngerasain di negara yang kapitalis ya, seperti Prancis, kayak Inggris juga, juga termasuk Inggris ya. Ya Inggris kan Iya, iya. power juga. Inggris, Amerika, Australia itu mereka punya peran di negara, termasuk negara-negara kecil kita ya. Itu. Seperti Timor Leste ini kan mereka punya andil di situ juga. Iya. Dan dua kubu ini, kalau zaman dulu masih sama, ada kubu kanan, kubu kiri ya. Sebenarnya kalau sekarang saya lihat Timor Leste itu lebih ke kubu kanan ya. Ke kubu kanan ya. Gimana? Kalau Timor Leste sekarang presidennya itu lebih ke kubu yang kanan. Kanan itu ke barat. Karena tapi kalau sekarang Presiden ya gimana? Nggak dengar saya. ke kubu kanan itu ke kubu barat. Perpolitikannya ke kubu barat. Nah, lebih ke apa namanya ke Amerika ya. Amerika, Iya, Inggris, sama. Portugis. Itu kan sekutu mereka. Nah, itu. Iya. Nah, kita sebenarnya berada di tengah-tengah tapi sulit. Kadang kita jadi orang yang netral di Indonesia ini kan pengennya yang tengah-tengah itu tidak ada. Di negara ini tidak ada. Karena setiap negara itu punya kubu masing-masing. Gitu. Iya. Karena di tiap negara di Asia Tenggara aja itu kayak Malaysia itu cenderungnya kemana? Ke Inggris. Singapura, Inggris. Timor Leste, Portugal cenderungnya juga sama sebenarnya ke Inggris itu. Karena mereka sebenarnya masih saudara itu. Portugis, apa namanya Spanyol itu kawan semua, Jerman gitu ya. Kecuali Rusia berbeda, Rusia yang berbeda. Karena saya Bento ketemu kemarin cerita saya juga banyak ketemu orang Portugal di Perancis banyak sekali. Jadi saya dulu pernah berterima kasih sekali sama orang Portugal dulu Bento. Ini saya cerita dikit ya. Jadi waktu saya nyari rumah, saya kan waktu di Montpellier itu kesasar. Nggak tahu rumah tempat saya tinggal tempat apa. Kalau saya kan tempat ibu kosnya lupa saya.
namanya kita Iya, iya. merantau kan tempat ibu kos lupa. Nah untunglah saya apa? Saya stopin mobil itu, ditodok orang Portugalnya baik sekali. Disuruh masuk, masuk. Pakai bahasa Inggris sih, karena orang Portugal kan atau bahasa Prancis bisa juga dia. Karena udah lama tinggal di Prancis. Suruhnya masuk, saya diantar aja langsung, baik sekali orang Portugal. Nah itu. Jadi itulah mereka sebenarnya sama sama satu rukun. Kalau kamu tahu Antoine Griezmann itu, Griezmann itu keturunan Portugal juga tuh. Antoine Griezmann, Griezmann itu pemain sepak bola Barcelona ya. Hmm. Oh, itu apa nih klub kesukaan sepak bolanya? Ada suka sepak Ikut bola? ikut CR aja. Oh, CR aja, CR7 ya. CR CR kemana itu? Itulah. Oh, Itulah dia. ya kalau CR itu dia apa namanya? Dia asli Portugal ya. Gimana? Kalau CR tuh aslinya Portugal ya. Dia asli Portugal. Ya, asli. Tapi Ya. kan soalnya kan itu Real Madrid. Kalau dia udah pindah ke Juventus ya kita ikut aja. Dia kemanapun pergi Berarti kita kita ini ikut. berlawanan sebenarnya tuh apa ya? Bento, saya pernah penggemarnya Messi, tapi ya kita tetap peace ya. Walaupun berbeda fans ya, nggak apa-apa. Ya Ya, nggak apa-apa sebenarnya, lah. karena Kan saya juga cuma berganti-ganti juga fans dulu. Sebenarnya saya di dulu Del Piero udah pensiun, Messi, tapi tak tahu besok siapa kalau udah Messi pensiun, mungkin ada yang baru lagi ya. Jadi itu, iya Bento. Jadi selain kuliah ada aktivitas lain gitu, kerja. kerja ya. Ini Ya. masih kuliah biaya sendiri atau dibantu orang tua gitu? Eh, biaya sendiri kalau nggak cukup minta, minta bantuan dari orang tua. Tapi orang tua kerja di Atambua ya. Iya. Kerja apa Bento di sana? Di Atambua swasta. Swasta ya. Di perusahaan lah ya di sana ya. Ya kalau di sana sih perusahaan di sana nggak ada sih di sana maksudnya kayak apa namanya Wira swasta kayak kan ya. pewira swasta lah gitu. Maksudnya mau apa aja bisa kerja ya bisa Kerja kerja pokoknya. aja yang Tapi berikan gimana? uang. Gini, kalau di Atambua itu dalam artian orang Timor Leste sama orang NTT aslinya itu bagaimana? Mereka welcome nggak ke orang-orang yang pro integrasi? Kalau misalnya kalau orang Timor sama orang Atambua atau sama orang NTT. Ya orang Timor Leste yang integrasi kan dulu kan pisah tuh. Pada gabung itu bagaimana? Welcome nggak orang-orang? Maksudnya senang kali nggak ketika mereka apa? Kalau ya welcome kalau NTT sama itu kan Ya, kita itu kan kayak berdekatan kan. ya, Ya ya seperti saudara siapa sendiri lah ya. iya misalkan kita ke Indonesia, kita ke Timor Leste. Mereka terima kita maksudnya gimana ya? Kayak warga mereka, terus mereka ke sini masuk ke NTT, kita terima mereka kayak warga Berarti kita udah gitu. biasa, berarti orang orang NTT pun udah ke sana pun udah kayak orang sana juga ya. Jadi memang udah Iya, soalnya kalau NTT kan kebanyakan orang Timor Leste, kayak orang larian dari Timor Leste juga, kayak orang namanya uh, pengungsi. ya pengungsi ya. Itu kan dari Timor Leste, kan ada yang keluarganya dari sana juga, keluarganya masih di Timor Leste, mereka berkunjung ke Timor Leste. Pokoknya yang dari Timor Leste ke NTT atau ke Indonesia, kita welcome aja. Jadi tetap apa namanya welcome ya. Jadi Iya. sama aja ya berarti ya sama kayak mungkin di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu kan. Cilacap Indramayu, orang Indramayu main ke Cilacap itu seperti itu contohnya mungkin ya. Walaupun berbeda suku ya, ada satunya Sunda, satunya Jawa itu jadi udah biasa. Mungkin hampir seperti itu ya, karena mungkin udah sering berbatasan ya betul ya, tidak sering, udah akrab lah mereka ya. Jadi Iya, maksudnya gimana ya? Kalau ya maksudnya kita harus perlakuan kita harus apa namanya? Gimana ya? sama ya,
Ya harus sama lah, maksudnya harus sama ikuti apa aturan undang-undang yang di Indonesia, harus manusiawi, maksudnya nggak boleh beda-bedain satu sama lain lah gitu. Ya, tapi kalau di Timor Leste saya nggak tahu. Kalau di Timor Leste aturannya beda ya. Iya, kalau Timor Leste sih kita nggak tahu, kita hanya maksudnya tahunya aturan kita Bhinneka Tunggal Ika aja gitu. Betul, betul, betul. Insya Allah kalau di Indonesia kan memang udah ada undang-undangnya bahwa apa warga negara tuh semua diperlakukan sama ya, gitu. Fakir miskin, anak telantar semuanya pokoknya itu sama. Tak ada dibeda-bedakan, ya kan? Setiap hak. Nggak boleh beda, semua orang itu sama. Betul betul sekali. Cuma kalau di Timor Leste saya nggak tahu mereka aturannya bagaimana, ini saya nggak tahu karena ya. Kalau di Timor Leste kita nggak tahu lagi karena itu beda pemerintah, beda itunya. Ya, ideologi mereka saya nggak tahu ideologinya apa. Mungkin insya Allah nanti saya apa saya tanya langsung yang orang warga negara. Mungkin kalau ada saudara apa Binto mungkin bisa tahu ya, tanya-tanya sedikit-sedikit ya, mungkin sedikit-sedikit informasi mungkin. Ada sih tapi cewek. Cewek ya. Ya dulu ada temannya istri saya dulu orang Timor Leste, semua nggak tahu. Sekarang di Timor Leste kalau salah. Dulu pernah kuliah di Jogja. Banyak kan, bulan saya dulu di Jogja, Binto. Itu banyak yang kuliah di Jogja. Yang itu. Kalau orang banyak, kalau orang Timor Leste semuanya datang kalau dari Timor Leste kuliahnya di Jogja. Iya. Yang masih warga negara Timor Leste rata-rata kuliah di Jogja. Karena Sultan itu menerima siapa aja pokoknya gitu apa. Gitu. Iya. Kita membantu orang Timor Leste yang emang kesulitan untuk kampusnya kan. Jadi kalau di Jogja itu memang welcome sekali untuk apa namanya rajanya itu menerima walaupun statusnya masih apa namanya warga negara Timor Leste, mereka welcome juga. Iya. Terakhir ada juga apa kemarin apa ini di sekolah sini ada di SMK Kehutanan ada siswa Timor Leste yang studi banding SMK itu apa namanya pertukaran pelajar ya. Nah, itu ke sini ke Pekanbaru kemarin apa pintu. Saya kaget juga ini dari SMK. Dari Timor Leste. Ya, anak Timor Leste. Pindah ke sini apa namanya studi banding apa namanya pertukaran pelajar. Ada juga. Jadi terutama yang kehutanan ya SMK Kehutanan itu mungkin ya di Timor Leste mungkin banyak hutan juga di sana ya. Jadi bagaimana mengelola hutan belajar mereka kan di Indonesia itu tukar seperti itu. Ini apa kegiatan Beto? Gimana? Selain kuliah kerja tadi ya, kerja sambilan. Iya. Ya kerja sampingan biar bisa bantu-bantu bayar ya, betul. Kosan lah. Iyalah. Ini kos-kosan di mana nih letaknya di apa? Alamatnya? Alamatnya di apa namanya Pamulang. Oh di Pamulang ya, di Pamulang. Dekat kampusnya, dekat Universitas Pamulangnya. Kampus apa namanya? Pamulang. Kampus apa? Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Universitas Pamulang ya? Iya. Di Jakarta ya. Oke. Jadi gitu Bento apa? Jadi Bento tetap bahagialah, having fun ya tetap ya walaupun sudah pisah dari negaranya Timor Leste ya. Jadi tetap apa namanya mendukung NKRI ya. Itu aja. Pokoknya ya welcome aja lah. Pokoknya dimanapun kita berada ya itu kita tetap nggak boleh beda-beda. Tak ada boleh beda-bedakan. Jadi tetap cinta NKRI lah, apa Binto ya? NKRI harga mati. Harga mati. Jadi untuk pesan-pesan untuk kawan-kawan yang saudara yang di Timor Leste apa Binto? Yang mereka sudah memilih apa yang bisa dikatakan ya? mereka? Nggak ada kayaknya Bang. Ya sekarang kan lagi menghadapi musibah ya, banjir ya sekarang kan. Ya apa ya? Turut bersedih juga ya, bersedih berduka juga ya. Karena ada di kotanya gitu ya. Itu kan itu banjirnya itu
sampai kan pernah nonton di itu kan, sampai pakai kayak itu sedot air itu untuk buang ke laut gitu. Oh, karena sampai pakai pompa itu ya, untuk buang ke laut. Pompa itu buang itunya air itunya ke laut. Oke. Biar airnya cepat itu kan. Oke, jadi gitu ya. Jadi untuk mereka tetap kita itu tetap ikut juga bersedih ya, dalam artian karena walaupun sudah gak jadi, masih tidak bersatu kayak seperti dulu ya, seperti zaman Timor masih provinsi, sudah berpisah dari Indonesia, tetap juga kita saling menyayangi mereka juga ya. Tetap walaupun sudah beda negara ya, gitu. Tetap juga. Semoga mereka negara Timor ya makin lebih baik lah juga ya. Lebih baik dan lebih berkembang, pokoknya lebih maju lah, lebih maju lagi. Ya, terserah nanti kedepannya bagaimana mereka ya kan, gitu. Ya, kita dari tentukan pemimpinnya nanti ya kedepannya gitu. Terus kita kayak Bento sebagai ex Timur ya kan dulu, tetap mensupport mereka ya. Iya. Tidak ada rasa kalau ada orang itu kayak dendam, tidak ada ya. Jadi tetap biasanya kan ada pokoknya tetap ada rasa sayang, pokoknya tetap sayang lah begitu. Iya, tetap sayang walaupun udah pisah ya. Ya. Walaupun pisah tetap sayang. Ya, karena bagaimanapun mereka sama juga sama kita ya. Itu sebenarnya mereka ingin berubah jadi yang lebih baik, ya. Better ya kan. Mereka sebenarnya ingin mencari masa depan yang lebih baik ya. Best future. Rata-rata orang seperti itu. Sama seperti kawan-kawan saya yang yang imigran ini banyak rata-rata gitu. Mereka mau nyari suaka ke Eropa, kemana-mana. Ada yang ke Australia, kenapa? Karena ingin mencari masa depan yang lebih baik. Karena dia percaya dengan presidennya. Itu. Atau saya makan salut mereka. Ya, ada yang teman saya dari Sudan, dari mana. Tapi kadang di Indonesia banyak ya Bento, mereka nggak suka dengan pemimpinnya, tapi mereka merusak di dalamnya, itu yang nggak bagus, ya kan? Iya. Kita harus gentle. Kalau misalnya siapapun kita harus dukung, tapi jangan siapapun presidennya, siapapun pemimpin tetap kita dukung. Kalau nggak suka ya kita bagus merantau keluar, berjuang untuk diri kita sendiri, setelah itu untuk masa depan bangsa juga kan. Otomatis kalau kita keluar kan pendapatan devisa negara kan makin tinggi kan. Gitu. Yeah. Contoh misalnya besok Bento misalnya kerja di Portugal itu Bento, itu lumayan juga, nanti kan dapat euro, mata uangnya euro, masih Portugal euro misalnya ya. Kayak teman saya kemarin ada Portugal, Portugal mata uangnya euro. Ya euro sama, berarti kan lumayan tuh ya Bento. Itu. Siapa tahu besok, makanya kuasai bahasa asing itu Bento udah ada garis keturunan Portugalnya kan. Nanti kapan-kapan lah ngobrol sama Hamzah tuh ya, belajar sama Hamzah. Insya Allah nanti saya kasih kontak Hamzah. Ya. Ya. Nanti saya boleh minta kontak nomor WA-nya. Oke, nanti saya minta kasihin. Soalnya apa saya bilang gitu? Karena Hamzah sekarang tuh dulu Bento? Dia buka sama saya tuh kursus bahasa asing ya. Tapi dia karena ada skill, dia punya istri orang sini ya Bento. Dia orang Indonesia dia. Dia istri orang Indonesia dan nikah jadi warga Indonesia. Tapi sekarang dia kerja di kedutaan Senegal, itu lumayan juga, gajinya besar tuh ya. Dia pakai dolar atau euro tuh misalnya. Ya. Nah, mungkin nanti Bento. Sekarang apa di luar negeri? Gimana Bento? Kerjanya sekarang di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia, di Jakarta dia nanti. Ya apa-apa saya dikontak lah Bento ya. Oh ya baik. Siap. Kita tetap saling bersilaturahmi, saling bersahabat ya dengan siapapun juga ya. Makasih banyak Bento udah wawancara hari ini. Sukses buat Bento ya. Jangan lupa nanti like and subscribe ya, bantu di channel ini nanti kalau langsung saya upload ke YouTube
ya nanti bagikan ke saudara-saudaranya. Ya. Oke, siap. Nanti kirim link. Saya akan subscribe. Ya, Oke, jangan siap. lupa nanti saya kirim ke Binto ya untuk videonya nanti. Oke, siap. Nanti saya editing tuh. Keren buat Binto. Tetap semangat Binto, sukses buat kuliahnya. Semoga masa depannya lebih baik. Semangat Binto. Amin, amin. Ya. NKRI harga mati Binto ya. NKRI harga mati. Terima kasih Binto. Ya. Kalau ada kata yang salah. Ya. Terima kasih Binto. Siap.